اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Uhayyikum bitahiyatil Islam fa aqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab tafsirut tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah. Bab tentang penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang terakhir yang akan beliau sebutkan dalam bab ini adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah 165. Surat Al-Baqarah 165. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan firman Allah taala, wa minan nasi, di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana caranya? Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman maka sangat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat di dalam surat Al-Baqarah 165. Iya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa di antara manusia, yakni dari kalangan orang-orang musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrikin, ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala andada, tandingan-tandingan bagi Allah. Dia membuat ada yang setanding dengan Allah. Andada itu jamak dari kata niddun, yang bermakna asyabih wan nadhir, yang serupa, yang mirip, yang setara dengan Allah. Ya, jadi orang-orang musyrikin, mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah, yang menurut mereka setara, serupa dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini diantara orang-orang musyrikin. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala menerangkan walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sementara orang yang beriman itu sangat dalam kecintaannya kepada Allah. Maka ayat ini berbicara tentang mahabbah, tentang masalah kecintaan. Al-mahabbah, kecintaan, itu merupakan amalun qalbiyun, amalan hati.
lawannya adalah al-bughd. Lawan dari cinta adalah benci. Dan mahabbah itu apabila digandengkan dengan ta'zim, yakni kecintaan yang melahirkan pengagungan, kemudian ketundukan serta kepatuhan, maka mahabbah yang seperti ini, kecintaan yang seperti ini adalah mahabbatun ibadah, kecintaan ibadah. Dan kecintaan yang seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Iya. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik di dalam mahabbah, di dalam masalah atau urusan kecintaan. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaitan antara mahabbatullah, kecintaan kepada Allah yang merupakan ibadah, dengan tauhid, ini sangat nampak bahwasanya seseorang wajib menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, sementara mahabbah, kecintaan itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan mahabbatullah itu dijadikan sebagai rukun dari ibadah, yang mana tidak mungkin dan tidak akan sah ibadah kita kecuali apabila ibadah tersebut kita dasari dengan kecintaan kepada Allah. Ada 3 rukun ibadah. Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua khauf, rasa takut. Dan yang ketiga roja, yaitu harapan. Mahabbah, kecintaan, roja, harapan, dan khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka inilah yang diserahkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut di dalam ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang yang beriman mengesahkan Allah di dalam kecintaan, di dalam mahabbah, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Dan ini berbeda dengan orang-orang musyrikin, di mana mereka menyangka bahwa mereka mencintai Allah, tetapi bersamaan dengan itu mereka juga mencintai selain Allah, dan kecintaannya kepada selain Allah itu melahirkan ketundukan, pengagungan, dan perendahan kepada yang mereka cintai tersebut. Itulah berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Nah, maka memperserikatkan Allah di dalam masalah mahabbah, kecintaan, cinta yang melahirkan ketundukan, pengagungan, dan perendahan, ini menafikan tauhid. Iya, ini bisa menafikan yang namanya at-tauhid. Iya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala hukumi orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah, tatkala mereka mencintai tandingan selain Allah seperti cintanya kepada Allah, seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja ya menolak dan menafikan yang namanya tauhid pada diri seorang muslim. Seorang muslim dia hanya menyerahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selain Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup rapat-rapat segala yang bisa dijadikan oleh manusia sebagai tandingan bagi Allah, sampai pun pada diri beliau. Beliau tidak ridha manakala dijadikan setanding dengan Allah. Makanya disebutkan dalam hadis, ketika ada seorang yang berucap di hadapan Nabi SAW, dia berkata, Masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kamu wahai Muhammad kehendaki. Dia berucap seperti itu. Maka Rasulullah marah dengan ucapan sahabat tersebut. Kemudian beliau bersabda, Aja'altani lillahi niddan,
apakah kamu akan menjadikan saya tandingan bagi Allah? Tidak boleh berucap seperti itu. Bal masya Allahu wahdah. Bahkan yang harusnya kamu ucapkan adalah masya Allah saja. Tidak usah diikutkan namaku. Ya. Sebab kalau seperti itu seakan menjadikan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dari perkara yang hendaknya dihindari. Menjadikan sesuatu yang ada setara dan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengkritik ya adanya nama Allah Subhanahu wa taala kemudian disandingkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita lihat ya, di banyak masjid terkadang ada nama Allah Subhanahu wa taala di sebelah kanan biasanya, kemudian di sebelah kirinya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya walaupun mungkin orang yang menjadikan seperti itu dia tidak ada maksud. Tidak ada maksud untuk apa? Menjadikan Nabi Muhammad setara dengan Allah. Sama dengan sahabat ini. Ketika dia menyebutkan seperti itu, dia tidak ingin menjadikan Nabi Muhammad setara dengan Allah, tetapi Nabi tegur, jangan kau berkata seperti itu. Nah, harusnya apa? Masya Allah wahda. Ya, sama di dalam hal penamaan. Ya, kalaupun harus kita menulis, harusnya nama Allah Subhanahu Wa Taala lebih ditinggikan. Jangan dijajarkan seperti itu. Nah, oleh karenanya itu diingkari oleh para ulama kita, rahimahumullahu taala. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Maka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala itu sama saja menjadikan adanya serikat selain Allah, adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin mereka telah menjadikan batu-batuan, pohon-pohonan atau pepohonan, demikian pula berhala-berhala mereka, patung-patung mereka sebagai syarikat selain Allah. Dan mereka menyamakan sekutu-sekutu tersebut, ya, patung-patung tersebut atau pohon dan batu-batuan tersebut sama dengan Allah. Mereka cintai seperti mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ulama ketika menafsirkan ayat ini, yuhibbunahum kahubbillah, bahwa orang musyrikin mereka mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin menjadikan kecintaan kepada berhala, tandingan selain Allah, itu sama seperti mereka mencintai Allah. Artinya orang musyrikin juga cinta kepada Allah, tetapi mereka juga cinta kepada selain Allah. Dan mereka cinta kepada selain Allah itu sama seperti cintanya kepada Allah. Dan ini sudah dikatakan sebagai kemusyrikan. Jadi di dalam ayat menunjukkan bahwa orang musyrikin itu juga ternyata cinta kepada Allah. Jadi bukan mereka tidak cinta sama Allah, mereka cinta kepada Allah. Mereka cinta sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut di dalam ayat ini. Tetapi mereka dikatakan musyrik ketika mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka cintai seperti cintanya kepada Allah. Kecintaan di sini kecintaan yang melahirkan ketundukan, ya, melahirkan pengagungan dan pembesaran kepada yang dicintai. Iya. Ini mana yang pertama. Atau seperti penafsiran sebagian ulama juga, makna dari ayat ini yuhibbunahum kahubbillah, maksudnya bahwa orang-orang musyrikin mereka mencintai berhala-berhala tersebut, ya, dengan kecintaan yang sangat amat dalam, seperti kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau dengan penafsiran kedua ini, orang musyrikin tidak cinta kepada Allah, tapi mereka cinta kepada berhala-berhala tersebut sama seperti orang beriman cinta kepada Allah.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika membaca ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman sangat dalam kecintaannya kepada Allah, maka menurut penafsiran yang pertama, makna ayat ini walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, sangat dalam kecintaannya kepada Allah daripada orang-orang musyrikin ketika mereka cinta kepada Allah. Tadi kan menurut penafsiran pertama, orang musyrikin juga cinta kepada Allah, ya kan? Mereka cinta kepada Allah, tapi orang yang beriman itu lebih dalam kecintaannya kepada Allah ketimbang cintanya orang musyrikin. Kenapa? Orang beriman lebih dalam cintanya kepada Allah sebab orang beriman cintanya tulus, kecintaannya murni hanya kepada Allah. Berbeda dengan orang musyrikin, betul mereka cinta kepada Allah menurut penafsiran yang pertama, tetapi kecintaan mereka sudah bercampur, sudah mereka perserikatkan dengan kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, dari sisi yang lain, orang-orang yang beriman ketika mereka cinta kepada Allah itu didasari karena kesempurnaan ilmu mereka kepada Allah. Karena kaidahnya apa? Kaidahnya bahwa mahabbah, kecintaan itu, ya, itu berbanding lurus dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semakin dalam ilmu seseorang tentang Allah, maka akan semakin besar pula kecintaannya kepada Allah. Semakin dalam kecintaan seseorang kepada Allah, semakin dalam ilmu seseorang tentang Allah, maka akan semakin dalam pula kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan itu nampak, orang semakin dalam ilmunya, semakin belajar agama dan paham ilmu agama, keharusan dari ilmu dia harusnya membuat dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu Allah itu begini, sifat-sifatnya begini, keagungan Allah itu begini dan begitu. Nah, itu akan melahirkan pengagungan dan rasa cinta kepada Allah. Nah, kurang ilmunya kepada Allah, maka demikian pula ya, besar cintanya atau kecilnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kecil ilmunya, semakin kecil pula kecintaannya kepada Allah. Nah, orang musyrikin karena kejahilan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka rela menyekutukan Allah dengan selain Allah. Ini karena kejahilan mereka. Ini karena kejahilan mereka. Makanya seseorang itu karena kejahilan bisa saja terjerumus ke dalam kemusyrikan wal iyadu billah. Orang karena jahilnya dia tidak tahu tauhid. Orang karena jahilnya dia tidak tahu tentang syirik. Dia anggap ini ibadah padahal itu kesyirikan. Dia anggap ini adalah suatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah padahal justru semakin menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwasanya ini bisa mendatangkan rasa cinta kepada Allah padahal justru Allah benci dengan perbuatan mereka itu. Lihat orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini kan karena kejahilan. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan itu karena kejahilan mereka. Mereka anggap itu sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan untuk mereka, keberkahan untuk mereka. Tetapi justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perbuatan kesyirikan itu dalam keadaan mereka tidak tahu. Orang-orang musyrikin seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi dengan makna yang pertama dan dengan penafsiran yang pertama, orang-orang yang beriman itu cinta kepada Allah tidak sama seperti cintanya orang-orang musyrikin kepada Allah. Sebab cintanya orang beriman itu tulus hanya kepada Allah, berbeda dengan orang musyrikin yang mereka menyekutukan Allah di dalam masalah kecintaan. Kemudian orang yang beriman, cinta mereka didasari dengan ilmu. Sementara orang-orang musyrikin tidak seperti itu. Adapun menurut penafsiran yang kedua, ya, menurut penafsiran yang kedua, maka makna dari ayat ini,
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat dalam kecintaannya kepada Allah. Maksudnya mereka orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah dari orang musyrikin kecintaan mereka kepada berhala mereka. Orang musyrikin menurut penafsiran yang kedua kan, mereka tidak cinta kepada Allah, tapi mereka cinta murni kepada berhala mereka. Tetapi itu pun masih kalah kecintaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin walaupun mereka cinta kepada berhala mereka, ya, walaupun mereka cinta kepada berhala mereka, tidak sama seperti cintanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nampak. Dan itu terlihat. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ya, mereka tidak punya kecemburuan terhadap agama mereka. Mereka ketika, ya, agama mereka dilecehkan, dihinakan, mereka biasa-biasa saja. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Karena saking dalamnya cintanya kepada Allah, besarnya cintanya kepada Allah, itu melahirkan kecintaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya kecemburuan di dalam beragama. Dan itu sangat terlihat dari orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaan orang musyrikin kepada berhala mereka. Sebab kecintaan orang yang beriman itu akan tetap stabil dan terus menerus ada, baik di saat lapang maupun di saat sempit, di saat susah maupun di saat mudah. Berbeda dengan orang musyrikin. Orang musyrikin kalau mereka berada dalam situasi yang sempit, genting, mereka tidak cinta lagi kepada berhala mereka. Bahkan di antara mereka ada yang mencaci maki berhala mereka, benci kepada Tuhannya. Sebagiannya mereka tinggalkan. Nah, ini cinta yang seperti apa? Nah, kalau dalam keadaan senang, oh mereka dekat dengan berhala mereka. Orang-orang musyrikin seperti itu. Disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bagaimana tatkala orang-orang musyrikin berada di tengah lautan, ketika di lamun ombak yang menggunung, apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tinggalkan berhala mereka, mereka ikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Jadi kalau di saat sempit, orang musyrikin itu menjadi orang-orang yang bertauhid. Di saat itu saja. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tetapi ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, maka tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan lagi kepada Allah. Nah, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka inilah yang menyebabkan, ya, mereka orang-orang musyrikin na'am dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam ayat tersebut, ya, dan mencela mereka serta mengancam mereka dengan siksa api neraka. Makanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka hasaratin alaihim, itu menjadi penyesalan atas diri mereka sendiri. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka karena kemusyrikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi, ini ayat menggambarkan kepada kita tentang salah satu jenis kemusyrikan orang-orang musyrikin terdahulu. Orang-orang musyrikin, mereka itu berbuat syirik kepada Allah dengan aneka ragam yang sangat banyak. Salah satunya ayat ini. Mereka berbuat syirik dalam masalah kecintaan. Itu belum menyebutkan tentang mereka sujud kepada selain Allah,
mereka menyembelih untuk selain Allah, itu kemusyrikan yang lain. Ini kemusyrikan bukan dalam bentuk ucapan, bukan dalam bentuk perbuatan, tapi amalan hati. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang orang bisa musyrik sekalipun belum berucap, sekalipun belum beramal. Dalilnya ayat ini. Rasa cinta itu di mana? Bukan di ucapan, bukan di perbuatan. Walaupun memang cinta itu nanti akan nampak di ucapan dan perbuatan, tetapi asalnya cinta itu di dalam hati. Orang musyrikin sudah menjadi musyrik gara-gara seperti itu. Gara-gara mereka cinta kepada selain Allah disamakan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harusnya membuat kita semakin takut dari yang namanya kemusyrikan ini. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Betul yang melakukan di sini orang-orang musyrikin, tetapi orang-orang yang beriman harusnya tidak merasa aman dari yang seperti ini. Iya. Kenapa para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Orang yang beriman pun bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan seperti ini. Namanya apa? Syirkul mahabbah. Syirik dalam masalah kecintaan. Syirik dalam masalah apa? Dalam masalah kecintaan. Iya. Nah, disamaratakan saja itu sudah musyrik. Disamaratakan. Apalagi kalau kecintaannya kepada selain Allah lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Ini lebih mengerikan lagi kemusyrikannya. Karena di antara definisi syirik itu apa? Menyamaratakan antara selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya definisi syirik apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Itu syirik. Menyamakan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Mahabbatullah, kecintaan yang melahirkan ketundukan, pengagungan dan pembesaran, itu khusus diberikan hanya kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Disamaratakan tidak boleh, apalagi lebih besar kepada selain Allah. Makanya Allah berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Ini ucapan penduduk api neraka. Ketika mereka disiksa di dalam api neraka, apa kata mereka? Demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sungguh kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Itnusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, maksudnya berhala-berhala itu, kami samakan kalian bi rabbil alamin, dengan Allah Rabb semesta alam. Menyamaratakan itu sudah menjadikan orang musyrik kepada Allah. Nah, disebutkan oleh para ulama, orang musyrikin jahiliyah dulu, mereka bukan menyamaratakan antara selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah, bukan. Bukan dalam hal rububiyah. Kalau dalam hal rububiyah, mereka meyakini bahwa Allah itu pencipta satu-satunya. Allah itu pengatur urusan satu-satunya. Allah itu penguasa alam semesta satu-satunya. Bukan dalam hal ini mereka menyamaratakan, tetapi di dalam hal ibadah. Mereka samaratakan antara Allah dengan selain Allah dalam hal ibadah, termasuk di dalamnya kecintaan. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang kafir. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan menjadikan adz-dzulumat wan nur, kegelapan dan cahaya terang benderang. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka menyamaratakan Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka dengan selain Allah. Lihat, mereka menyamaratakan antara Allah dengan selain Allah. Itulah kemusyrikan mereka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini yang banyak yang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menyangka bahwa orang musyrikin dulu itu mereka sama sekali tidak mengenal Allah. Menurut mereka begitu, padahal tidak. Mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka juga cinta sama Allah. Tetapi, ini tetapinya di sini. Mereka kenal Allah, kenal juga dengan berhala.
perkenalan mereka dengan berhala itu sama dengan mereka mengenal Allah, sehingga mereka cinta kepada berhala mereka seperti mereka cinta kepada Allah. Itu musyrik. Nah tentunya kan kita bisa pahami ya, lebih musyrik lagi kalau apa? Kalau kecintaannya kepada Allah sama sekali tidak ada. Ini lebih musyrik lagi. Sama saja itu sudah musyrik. Nah bagaimana kalau sama sekali tidak ada kecintaannya kepada Allah, atau kecintaannya kepada selain Allah lebih besar? Ini lebih musyrik lagi. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah dari sini ulama menyebutkan manusia dalam kecintaan kepada Allah itu ada 3 golongan. Yang pertama ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang tulus, murni, hanya untuk Allah. Kecintaan yang bagaimana? Kecintaan yang melahirkan ketundukan, pembesaran, pengagungan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-musyrikun atau ahlus syirik, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Mereka yang menyamaratakan kecintaan mereka kepada Allah dengan selain Allah. Kalau yang pertama tadi kan tulus, murni kepada Allah saja, selain Allah tidak ada. Orang musyrikin cinta sama Allah, selain Allah juga iya, dan disamaratakan. Yang ketiga, nah ini golongan yang lebih berat lagi, al-kafirun, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak mencintai Allah, yang ada di dalam hatinya kecintaan kepada selain Allah. Nah, ini lebih mengerikan lagi kemusyrikannya, wal iyadu billah. Nah para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan kecintaan kepada segala yang dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang beriman, maka kita pun harus cinta sama orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada para nabi dan para rasul, orang-orang soleh, para ulama, maka kita harus cinta kepada mereka. Kalau kita tidak cinta sama mereka, berarti masih dipertanyakan cintanya kepada Allah. Itu keharusan dari cinta kepada Allah. Demikian pula kita harus cinta kepada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Makkah dan Madinah. Harus kita cintai melebihi apapun. Nah, kecintaan kita kepada negeri Makkah dan negeri Madinah sebagai 2 tanah haram. Kita memang cinta kepada tanah air kita. Nah, ya kan? Nah, itu cinta tabiat namanya. Tetapi cinta secara syariat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, kecintaan kepada apa? Negeri Makkah dan negeri Madinah sebagai 2 tempat suci yang dihormati dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama seperti negeri kita. Kita cinta negeri kita, itu kecintaan tabiat, karena kita memang lahir di sini, karena kita memang tumbuh besar di sini. Wajar kalau kita cinta di negeri ini. Tetapi cinta kepada Makkah dan Madinah itu lain. Kecintaan kepadanya itu landasannya, dasarnya karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada hadis yang mengatakan hubbul watan minal iman. Itu hadis palsu. Cinta tanah air katanya bagian dari iman. Hadis palsu itu. Nah, tidak ada yang seperti itu. Yang ada itu cinta Makkah dan Madinah, orang-orang yang beriman. Iya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka karena cinta kita besar kepada 2 tempat tersebut, maka kita pun mencita-citakan untuk bisa datang ke sana. Dan itu cita-citanya orang-orang yang beriman. Lebih dalam kecintaannya ketimbang ketika mereka harus berpergian ke tempat yang lain. Itu harus ditanamkan di dalam hati. Kalau misalnya kita cinta untuk bepergian ke suatu tempat, ke tempat ini, ke tempat itu, maka kecintaan kita pergi ke tanah haram itu harus lebih besar. Kapan kecintaan kita untuk pergi ke tempat ke selain tanah haram lebih besar, maka dipertanyakan cintanya kepada Allah. Nah ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya sangat aneh ketika ada orang-orang yang misalnya mengatasnamakan dirinya berada di atas agama, kemudian lebih senang untuk pergi ke tempat lain daripada ke Makkah dan ke Madinah.
lebih suka misalnya pergi ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, ketimbang pergi menunaikan ibadah haji misalnya ke Mekah dan ke Madinah. Bahkan sebagian dari mereka, ada yang saya dengar dari mereka, itu lebih utama katanya, lebih afdol daripada pergi ke Mekah dan ke Madinah. Auzubillah, ini bisa mengarah kepada kemusyrikan. Nah, kenapa para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Ya, jelas bahwasanya kecintaan kita kepada Makkah dan Madinah itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidak ada satupun tempat di dunia ini yang lebih mulia melebihi dua tanah tersebut. Nah, kalau kita bepergian ke tempat lain itu sebatas tabiat, jangan lebih diutamakan daripada selainnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang mungkin dapat kita paparkan. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, terkait dengan masalah ini. Masih ada beberapa pembahasan yang perlu kami ingatkan. Kemudian ya ikhwah, dari hal yang juga kami ingin ingatkan bahwasanya malam ini adalah malam yang mulia, malam Arafah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Besok kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Dan hari-hari yang seperti ini kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, pembesaran kepada Allah. Itu mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Iya. Dan berpuasa di hari Arafah tentunya dari hal yang tidak luput dan tidak samar bagi kita keutamaannya. Rasulullah pernah bersabda, yukaffiru sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah, di hari Arafah juga adalah hari yang terbaik untuk kita memanjatkan doa. Kata Nabi, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Inilah hari Arafah. Malam ini sudah mulai malam hari Arafah. Sampai nanti besok masih Arafah, banyak-banyak berdoa. Itu doa yang mustajab. Dan Nabi mengatakan, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik zikir yang sangat bagus untuk kita ucapkan mulai malam hari ini sampai nanti besok adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga kami ingatkan, hari Arafah itu hari pembebasan dari api neraka. Nabi SAW pernah bersabda, ma min yaumin min ayyukthira abdahu minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satupun hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih banyak ayyutiqallahu abdahu minan nar, memerdekakan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Maka kalau kita mampu bangun malam di malam hari ini, bangun malam salat tahajud. Itu sangat afdol untuk kita manfaatkan hari itu, malam ini, untuk malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan salat malam, salat tahajud. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permohonan kita, dan semoga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.